Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita membahas fikih nusrah, fikih yang mengatur bagaimana kita memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang terzalimi. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal yang mungkin dirasakan oleh sebagian orang itu tabu ataupun mungkin mustahil dilakukan. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat apa yang sedang terjadi saat ini, penjajah Israel tidak akan bisa bertahan lama melakukan kezaliman yang luar biasa, kejahatan kemanusiaan kepada saudara kita rakyat Palestina, kalau mereka itu tidak mendapatkan persetujuan, kemudian dukungan, pembelaan, bantuan dari pihak-pihak tertentu di negara-negara lain ataupun kelompok-kelompok tertentu. Mereka tidak akan bertahan lama melakukan hal tersebut. Oleh karena itu pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang penjajah Israel dapatkan dari negara-negara yang menolongnya, membantunya, membelanya, itu bukan hanya bantuan ekonomi, tapi yang mereka berikan juga, mereka terima juga adalah bantuan militer, persenjataan dan lain sebagainya. Maka umat Islam saat ini harus membaca sebuah ayat ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Ini takwilnya, kenyataannya sekarang kita saksikan sendiri bagaimana negara non-Islam itu memberikan perlindungan, pertolongan, pembelaan kepada negara non-Islam juga. Illa taf'aluhu, jika kamu wahai umat Islam tidak melakukan hal yang sama, kita negara Islam atau mayoritas Muslim tidak membantu negara lain yang juga mayoritas Muslim, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi sebuah kekacauan di muka bumi ini, di permukaan bumi ini, kekacauan politik dan lain sebagainya, kabir, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Oleh karena itu, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, mungkin jenis pertolongan atau dua jenis pertolongan yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini tabu dirasakan oleh sebagian kita, yaitu adalah nusroh askariyah atau nusroh sia-sia, pertolongan politik, dan nusroh askariyah, pertolongan militer. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan kita bahas adalah nusroh sia-sia, pertolongan politik. Yaitu pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, tindakan untuk menolong orang terzalimi yang dilakukan pemimpin dan para pejabat negara. Bisa berupa membuat undang-undang untuk memidana pelaku kezaliman, menegakkan hukum kepada pelaku kezaliman, memanfaatkan semua birokrasi negara untuk menekan dan menindak para pelaku kezaliman. Dan ini hendaknya dilakukan oleh pemerintah, oleh orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan. Saat ini diberi kekuasaan, maka saat ini ada kewajiban di pundak umat Islam tersebut. Bukan umat Islam secara keseluruhan, tetapi adalah orang-orang tertentu yang berada di kekuasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 41, "Alladzina immakkannahum fil ardi." Orang-orang yang kami berikan kekuasaan di bumi, di sebuah negara.
Apa yang harus mereka lakukan? Aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Yang harus kita garis bawahi adalah wa amaru bil ma'ruf. Harus mengusahakan kebaikan itu terwujud dengan kekuasaan, bukan dengan dakwah. Kalau dengan dakwah, orang itu melakukan kebaikan karena ingin mendapatkan ridho Allah. Tapi kebaikan harus terwujud. Walaupun orang yang melakukan kebaikan itu bukan mengharap ridho Allah, bukan mengharap surga. Tapi mereka taat kepada aturan. Aturan itu yang diberlakukan oleh para pejabat, oleh para penguasa. Wa nahau 'anil munkar. Kemungkaran harus hilang, dilenyapkan. Walaupun kalau dengan dakwah kita itu meninggalkan kemungkaran karena kita takut neraka, karena kita takut murka Allah, siksa Allah. Tetapi kemungkaran harus dilenyapkan. Baik kita itu karena takut Allah Subhanahu wa taala atau tidak karena takut Allah taala, tapi harus dihilangkan walaupun dengan undang-undang yang itu dibuat oleh para penguasa. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi saat ini negara-negara mayoritas Islam secara rakyat mereka itu satu padu bersepakat untuk memberikan pertolongan kepada bangsa Palestina, orang-orang yang saat ini terzalimi. Tetapi secara pemerintahan negara-negara itu masih harus kita tunggu apa yang mereka lakukan. Jadi mereka masih sangat mengecewakan. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi perbedaan sikap. Rakyat yang memilih para penguasa itu untuk duduk di kekuasaan, memberikan pertolongan, ingin memberikan pertolongan kepada bangsa Palestina, sementara para penguasa sendiri tidak memberikan pertolongan tersebut kepada bangsa Palestina. Dan ini Bapak Ibu pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 46, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jadi kita disuruh untuk satu padu. Rakyat sudah sadar bahwa mereka wajib memberikan pertolongan, sementara para penguasa yang harusnya bisa memberikan pertolongan secara politik belum tersadarkan, masih banyak pertimbangan. Padahal mereka tidak perlu ragu. Karena apa? Karena mereka mendapatkan kekuasaan tersebut berkat dukungan rakyat. Sementara rakyat ini sekarang pro-Palestina, maka pemerintah, para penguasa juga harus pro-Palestina, harus memaksimalkan kedudukan mereka, kekuasaan mereka untuk memberikan pertolongan politik, nusrah sia-sia kepada rakyat Palestina yang saat ini terzalimi. Kemudian yang kedua adalah nusrah askariyah. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pernah mempertanyakan sikap para sahabat. Walaupun kita ketahui para sahabat sebagaimana kita baca dalam sirah nabawiyah, orang yang menginginkan mati syahid, orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, tapi pernah Allah pertanyakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildanil ladzina yaqulun rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Ayat ini mempertanyakan, kenapa kita umat Islam diam saja? Padahal ada sebuah bangsa yang sedang terzalimi, yang setiap hari siang malam mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari kezaliman penguasa mereka. Mereka menanti-nanti datangnya orang yang akan menolong mereka, orang yang akan melindungi mereka. Sikap diam itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, dari ayat ini para ulama menyimpulkan kewajiban memberikan nusroh askariyah, memberikan pertolongan militer kepada bangsa yang terzalimi, yang juga dulu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban memberikan pertolongan militer ini menjadi lebih kuat, atau yang awalnya mungkin fardu kifayah, wajib kepada seluruh umat Islam yang mampu. Jika ada sebagian umat Islam yang melaksanakannya itu sudah melaksanakan, maka yang lain gugur kewajiban. Bisa hal itu berpindah hukumnya menjadi fardu ain, tergantung kemampuan dan di mana mereka tinggal. Apakah dekat dengan orang-orang yang terzalimi tersebut atau jauh. Maka pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, ribuan ulama yang tergabung dalam IUMS, Ikatan Ulama Muslimin Sedunia, baru-baru ini mengeluarkan fatwa wajib berjihad di Palestina. Dan kewajiban itu ternyata bertingkat. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Tergantung di mana mereka tinggal, tergantung juga kemampuan mereka. Negara-negara itu wajib melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membebaskan rakyat Palestina dari penjajahan. Nah, ternyata yang paling wajib adalah rakyat di Gaza sendiri. Mereka wajib fardu ain untuk melakukan perlawanan. Nah, sementara ketika mereka tidak cukup, maka kewajiban itu meluas menjadi rakyat Palestina yang berada di tepi barat, di Ramallah dan sekitarnya. Kemudian berarti kewajiban itu dilakukan oleh dua wilayah, yaitu Gaza dan tepi barat. Ketika dua wilayah ini tidak juga mampu untuk menghilangkan kezaliman penjajahan Israel, maka kewajiban itu meluas lagi ke Palestina 48, yaitu wilayah Israel saat ini yang dicaplok oleh Israel pada tahun 48. Jika hal itu juga tidak mencukupi untuk menghentikan penjajahan, maka kewajiban itu meluas ke beberapa negara penyangga Palestina, yaitu ada Mesir, Yordania, Lebanon, Suriah. Negara-negara ini wajib bisa mengirimkan pasukan, bisa mempersenjatai para pejuang di Palestina dan lain sebagainya. Dan ini sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Mereka mengirimkan pasukan untuk membantu Israel. Mereka memberikan bantuan persenjataan untuk Israel. Padahal Israel itu adalah jelas-jelas melakukan kezaliman yang luar biasa. Tapi negara-negara itu memberikannya tanpa rasa malu, tanpa ditutup-tutupi lagi. Tapi kenapa umat Islam itu di Mesir, di Yordania, di Lebanon, di Suriah masih belum berani, masih ragu-ragu untuk memberikan bantuan militer kepada para pejuang kemerdekaan di Palestina. Dan jika negara-negara itu dimulai dari Gaza, tepi barat, Palestina 48, Mesir, Yordania, Lebanon, Suriah tidak juga kuasa, mampu untuk menghentikan kezaliman Israel, maka kewajiban meluas lagi ke negara-negara di negeri Arab, Teluk dan lain sebagainya. Kalau seandainya saja negara-negara itu tidak kuasa juga, maka seluruh negeri Islam, mulai dari Indonesia, ASEAN dan lain sebagainya, di Eropa, di Afrika, mereka juga wajib melakukan perlawanan secara militer, memberikan bantuan militer kepada rakyat Palestina. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Ini adalah kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam Al-Qur'an, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirah nabawiyah, dan ternyata saat ini juga dilakukan oleh negara-negara barat gitu ya, kepada rakyat, kepada pemerintah penjajah Israel. Tapi kenapa umat Islam tidak mau melakukannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.